Shalom, saudara terkasih dalam Tuhan. Senang bisa kembali berjumpa dengan saudara di channel YouTube-nya Saudara Max. Saya diberi tema oleh Saudara Max, yaitu identitas seorang Kristen. Tapi sebelumnya mari kita berdoa, saudara terkasih dalam Tuhan. Kita tundukkan kepala kita satukan hati kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat hari ini kami boleh berjumpa kembali walaupun mungkin lewat online, tetapi biarlah kasih-Mu, penyertaan-Mu menyertai kami semuanya, dan saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, dan kami juga yang mendengarkannya, Tuhan mengurapi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Saudara kasih dalam Tuhan, identitas seorang Kristen. Apa itu identitas saudara kasih Tuhan? Kalau saudara warga negara Indonesia, tentu saudara punya identitas, yaitu lewat KTP saudara, dan juga mungkin kalau kita ada paspor kita, di situ tertera identitas kita. Nah, minimal sedikit banyaknya menggambarkan diri kita di sana, tempat tinggal kita, tempat lahir kita, dan golongan darah kita, dan juga pekerjaan kita. Nah, itu sedikit banyaknya menggambarkan siapa diri kita. Nah, saudara kasih Tuhan, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, saya melihat bahwa identitas adalah ciri-ciri atau keadaan khusus seorang, ya, atau jati diri. Contohnya, Kamus Besar Bahasa Indonesia menggambarkan identitas seorang pembunuh itu sudah diketahui oleh polisi. Artinya sudah tahu di mana keberadaannya, di mana tempat tinggalnya, ciri-cirinya. Punya jambang kayak saya, atau punya botak, atau rambutnya masih banyak, dan tingginya semana. Jadi minimal polisi sudah tahu cirinya orang tersebut. Ini digambarkan secara umum, contohnya saudara Tuhan. Nah, dan juga kita sebagai bangsa Indonesia memiliki ciri, yaitu bahasa kita, punya bahasa Indonesia, ya, dan juga bendera kita, ya, itu bendera Sang Saka Merah Putih, dan juga lagu kebangsaan kita, dan lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Nah, itu menandakan bahwa kita ini adalah warga negara Indonesia, saudara kasih Tuhan. Nah, kalau kita melihat apa sebenarnya identitas itu, saya sudah sebutkan tadi di atas, yaitu ciri seseorang, dan juga apa itu Kristen, saudara kasih Tuhan. Kristen di dalam bahasa Ibrani juga ada, yaitu Meshikhim, yang artinya pengikut Mesias, ya. Dan ini terkadang tidak sama dengan arti kata Kristen di perjanjian baru. Jadi tergantung bagaimana konteksnya, saudara kasih Tuhan. Nah, menurut perjanjian baru, Kristen itu apa? Kristen, saudara kasih Tuhan, di dalam perjanjian lama disebutkan dengan Kristianos, dan kata ini muncul 3 kali dalam Alkitab. Yang pertama di Kisah Rasul 11 ayat yang 20 yang ke-26, di sana dikatakan mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu, lalu itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu pertama kali disebut Kristen. Ya. Yang kedua ditulis di Kisah Rasul 26 ayat 28, saudara kasih Tuhan, di mana dikatakan, jawab Agripa, sambil hampir-hampir saja keyakinan aku menjadi orang Kristen.
Dan juga di 1 Petrus 4 ayat 16, yaitu dikatakan di sana, jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Jadi, saudara kasih Tuhan, inilah yang dikatakan Kristus. Jadi, ketiga ayat ini dalam Alkitab menyebutkan jelas tentang Kristen. Kristen artinya apa? Itu pengikut Kristus. Karena Kristen itu dari awalnya adalah ledekan, saudara Tuhan, ejekan ya kepada Kristen. Contohnya, lihat tuh Kristen, lihat tuh si Kristen. Dari lama-lama, saudara kasih Tuhan, nama itu melekat di dalam diri pengikut Kristen. Contohnya, itu si botak, kan? Awalnya orang meledekkan dia si botak, tapi lama-lama itu menjadi gelarnya dia. Nah, saudara kasih Tuhan, oleh sebab itu, Kristen juga seperti itu. Jadi, Kristen juga, saudara Tuhan, mengikuti jejak. Ada kata lain juga mengatakan mengikuti jejak. Ya. Jadi, kalau bagaimana kita melihat orang pengikut jejak? Kalau kita berjalan di padang gurun, kita bisa melihat langsung jejak seseorang sedang berjalan menuju kemana dia. Nah, itulah yang dimaksud dengan Kristen, mengikuti jejak Kristus. Itu yang artinya, yang dalam bahasa Yunani-nya itu Kristianos, itu mengikuti jejak Kristus. Nah, kita sebagai orang Kristen yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, tentu kita harus mengikuti jejaknya. Kalau tidak, kemungkinan kita tidak bisa disebutkan seorang Kristen. Kenapa? Karena kita dari asal katanya tadi adalah pengikut Kristus, mengikuti jejaknya Kristus. Jadi begini ya, kita yang di belakang, kita mengikuti. Nah, Tuhan Yesus sudah Tuhan Yesus sudah melakukannya 2000 tahun yang lalu. Bagaimana dia hidup di dunia ini, menyatakan menyenangkan hati Bapa. Nah, itu yang perlu kita teladani, itu yang perlu kita ikuti, jejak itu yang kita ikuti. Saudara kasih Tuhan, walaupun awalnya mungkin bahwa kata Kristen itu nama ledekan, nama ejekan kepada pengikut Kristen zaman dulu, ya, pengikut Kristus zaman dulu, tetapi itu menjadi melekat, menjadi satu, melekat di kita pengikut Kristus, bahkan sekarang menjadi agama, ya, termasuk di Indonesia diakui menjadi salah satu agama, ya. Sekian ada 6 ya agama yang diakui oleh Indonesia, diakui oleh pemerintah, dan saya nggak tahu ya 6 ya, termasuk satu Konghucu kalau dulu 5 ya, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, Islam, dan juga sekarang ada tambah dengan Konghucu ya. Nah, saudara kasih Tuhan, ini dikatakan pengikut Kristus, pengikut Kristen. Nah, kita harus melihat Kristus, kita harus melihat Yesus yang menjadi teladan hidup kita. Kita harus mengikuti jejaknya dia. Nah, seseorang, saudara kasih Tuhan, bisa dilihat dari hidupnya bagaimana orang mengenal dia. Contohnya si Anu. Oh, itu dia orangnya, si Anu itu sifatnya baik ya, suka menolong orang, itu secara positif. Tetapi kalau contohnya ada satu orang datang aja selalu buat rusuh, maka disebutkan namanya si rusuh gitu. Nah, itu identitasnya dia salah satunya. Itu hal yang negatif dalam Tuhan. Nah, kita orang Kristen tentu tidak berdiam di dalam negatif tentu. Nah, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Apa yang kita perlu teladani? Tentu banyak, saudara kasih Tuhan, hal-hal yang perlu kita contoh dari Tuhan Yesus. Tapi hari ini saya membagikan kepada kita tiga poin yang perlu kita renungkan, kita nikmati, atau kita lihat, kita
renungkan dalam hidup kita. Bagaimana identitas seorang Kristen, saudara? Kita disebut orang Kristen kalau kita ini memiliki identitas seorang Kristen. Maka kalau kita tidak memiliki hal itu, saya percaya, saya tidak yakin bahwa kita ini adalah seorang Kristen. Apa itu? Yang pertama, saudara kasih Tuhan, seorang Kristen, kalau kita ingin meneladani, mengikuti jejaknya Kristus, ya, identitas seorang Kristen tadi, ya, berarti pengikut Kristus, ya. Kalau kita ingin melihat Tuhan Yesus dalam hidupnya, yaitu pertama, bahwa Tuhan Yesus itu tidak gampang tergoda terhadap keindahan dunia ini, saudara. Maksudnya gimana? Pada saat Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, yaitu di Injil Matius, ya, Tuhan Yesus tidak begitu gampang tergoda. Dia tidak gampang tergoda terhadap rayuan si iblis pada masa itu. Nah, itu perlu kita jejaki. Banyak di antara kita juga orang-orang Kristen yang mengakui bahwa kita ini adalah Kristus, pengikut Kristus, memiliki identitas kita bahwa Kristen, tapi kita tidak mengikuti apa yang Tuhan Yesus katakan. Tuhan Yesus tidak gampang, saudara kasih Tuhan, untuk tergoda terhadap kenikmatan dunia ini. Beda dengan Samson. Dia dengan gampang melepaskan kekuatannya demi seorang wanita. Dan juga saudara kasih Tuhan, hal ini juga, tapi Tuhan Yesus tidak pernah tergoda dengan apa yang ditawarkan oleh dunia ini untuk menjerumuskan dia ke dalam dosa. Nah, saudara kasih Tuhan, inilah satu identitasnya kita. Kalau kita mengaku orang Kristen, pengikut Kristus, kita tidak gampang tergoda terhadap keadaan dunia ini yang membawa kita jatuh ke dalam dosa. Ya, karena saudara kasih Tuhan, kita perlu akui, kita perlu sadari bahwa sekarang ini di zamannya kita ini gampang sekali, saudara kasih Tuhan, untuk bisa berdosa. Gampang sekali. Nah, disinilah letaknya, saudara. Seorang pengikut Kristus, ciri-cirinya, identitas hidup pertama adalah tidak gampang tergoda terhadap keadaan dunia ini yang begitu menggiurkan untuk jatuh ke dalam dosa. Kenikmatan-kenikmatan dunia ini, kalau kita mengaku sebagai Kristen, kita harus mulai menyingkirkan itu. Kita harus berani mengatakan tidak terhadap hal-hal itu. Karena kita mengikuti teladannya Yesus Kristus. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, bagaimana seorang pengikut Kristus? Apa identitas kita sebagai orang Kristen? Menjadi garam dan terang. Tentu ini ayat ini sudah seringkali kita dengarkan. Kita ini tidak digoda menjadi tawar, tetapi kita ini menggarami air tawar. Contohnya kita sebagai kepala rumah tangga, ya, kita bisa menjadi garam di tengah-tengah keluarga kita. Sebagai kepala rumah tangga bisa kita menjadi contoh bagi istri dan anak-anak kita. Anak-anak kita tidak memiliki idola bapak-bapak yang lain, kecuali bapaknya sendiri yang menjadi idolanya karena kebaikannya. Tapi kalau kita seorang bapak yang tidak baik, kasar terhadap istri dan anak-anak kita, tentu tidak akan pernah menjadi idola
menjadi garam bagi keluarga kita. Dan juga istri, saudara Tuhan. Kalau kita seorang istri, contohnya, kita itu, saudara bisa berbuat kebaikan terhadap suami dan anak-anak, menjadi berkat, menjadi garam, menjadi menggarami, menjadi buat satu yang baik. Saudara kasih Tuhan, fungsi garam salah satunya adalah mengenakkan makanan. Saya kalau rasa makanan kurang garam ya, rasanya walaupun dia nikmat, enak ya, kelihatannya, tetapi kalau tidak ada garam gitu ya, tidak, itu akan menjadi tawar. Tapi kalau ada dikasih garam, garamnya pas, itu makanan sangat nikmat. Itulah makanya saudara kasih Tuhan, bahwa ciri identitas seorang Kristen itu adalah menjadi garam. Dan juga kalau kita sebagai anak-anak, ya kita juga menjadi garam bagi orang tua kita, bagi teman-teman kita di sekolah, di tempat pekerjaan kita, juga orang tua, istri yang kerja, kita bisa menjadi garam bagi teman-teman kita. Bukan malah kita menjadi mengikut, menjadi pengikut di sana, tidak berani tampil beda. Jadi garam dan terang ini juga saya katakan seorang yang berani tampil beda. Kalau teman-teman hidup di dalam dosa, ada dosa-dosa koperat, ya, tapi kita tidak mau terjerumus di sana, karena kita mengingat bahwa kita ini adalah pengikut Kristus. Ini itu identitas kita, saudara. Maka orang bisa melihat bahwa dalam diri kita ini ada Kristus. Bukan karena di KTP kita Kristen, tetapi karena dari sikap hidupnya kita, dari keadaan kita, dari sikapnya kita ini, orang bisa melihat betapa kita ini adalah seorang pengikut Kristus. Saudara Tuhan, zaman-zaman sekarang ini sudah makin sulit kita lihat orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Banyak orang hanya KTP. Kita kadang mengkerut melihat orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, tetapi gaya hidupnya jauh dari keadaan di mana seorang pengikut Kristus. Kita banyak orang Kristen sekarang ini hanya senang dengan euforia di dalam ibadah, tetapi di dalam keadaan kehidupan sehari-hari kita tidak menunjukkan bahwa kita ini memiliki identitas kita adalah seorang Kristen. Menjadi garam dan terang, saudara. Di dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita. Ya, mungkin kita belajar garam dan terang, mungkin jangan langsung kita berpikir, saya mau menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini, Indonesia ini. Enggak, jangan dulu. Kita tuh coba kita berpikir, buat sempit dulu pemikiran kita, menjadi garam terang di tengah-tengah keluarga kita. Kalau keluarga kita sudah menikmati hidup kita, kebaikan kita, buah-buah kebaikan kita, karena kita ini seorang pengikut Kristus, itu akan mengalir nanti. Saudara keluar dari rumah ini, saudara keluar dari rumah, saudara keluar bergaul dengan teman-teman saudara, dan juga tempat pekerjaan, nanti itu akan dengan sendirinya keluar, saudara. Tapi kebanyakan orang kita ini menjadi munafik. Kita menjadi baik di luar, menjadi hebat di luar, tetapi di rumah kita beringas. Alangkah baiknya kita ini menunjukkan diri, garamnya kita, buahnya kita dulu terhadap keluarga kita. Keluarga kita lah yang perlu menikmati, karena mereka yang kita sayangi, karena mereka yang kita cintai. Maka itu akan mengalir terhadap sesama kita, terhadap teman-teman kita, terhadap siapapun. Maka saudara Tuhan, perlu kita belajar untuk itu. Tentu ini bukan hal yang gampang, saudara Tuhan, menjadi garam dan terang. Tapi kalau kita mau, kita mengatakan Roh Kudus akan menguatkan kita di sana.
Yang ketiga, saudara Tuhan, yang terakhir, yaitu apa identitas kita sebagai seorang Kristen? Yaitu kebaikan kita. Kita tidak boleh kalah terhadap agama-agama lain yang begitu banyak orang berbuat baik. Saya, saudara Tuhan, pernah menonton Kick Andy, di mana di sana ada seorang bapak-bapak ya, yang mengumpulkan semua orang-orang gila di dalam satu terminal. Setelah itu dia sembuhkan dengan pengetahuan dia lah. Dipangkas, dimandikan, orang gila ditangkapin, bawa ke sana dan dipangkas, dimandikan, dibersihkan. Setelah itu nanti diterapi ya, terapi dengan gayanya dia ya, karena nggak ada dia nggak mungkin nggak ada, karena dia nggak belajar, tapi ada satu keinginan untuk hanya ada satu keinginan untuk menyembuhkan orang-orang gila itu. Dan setelah sembuh dia kembalikan dicoba untuk mengingat kembali bagaimana supaya orang ini bisa pulih. Setelah pulih baru dikembalikan ke rumahnya. Setelah dia ingat gitu. Tapi kalau disembuh tidak ingat ya, dia tinggal di situ. Nah, dalam Filipi 4 ayat 5 dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan menyuruh kita, penulis Filipi menyuruh kita untuk agar supaya kebaikan kita itu dikenal oleh orang lain, diketahui oleh orang lain. Saudara sama Tuhan, tentu bicara kebaikan banyak hal ya. Jangan kita berpikir juga kebaikan yang kita lakukan harus memberikan makan ribuan orang. Kita seperti bansos. Nggak harus seperti itu juga. Kebaikan-kebaikan kita menurut saya mungkin belajar juga dari keluarga kita. Kalau mungkin kita pas-pasan ya, dan keluarga kita berkecukupan, tentu dalam keluarga kita juga pasti ada yang kekurangan. Ya mungkin itu bisa kita bantu. Tapi Pak, saya masih kekurangan. Ya justru kita katakan dalam kekuranganmu lah kita ini sebenarnya belajar untuk membantu. Itu kebaikan yang salah satunya, tentunya. Itu masih banyak kebaikan-kebaikan yang perlu kita kerjakan. Jadi, kalau kita dikenal orang, saudara Tuhan, karena baik. Seperti cerita saya tadi. Kalau juga saya berpikir, apa yang sudah kita lakukan terhadap sesama kita? Sebagai kita ini pengikut Kristus. Kadang kita kalah dengan agama-agama lain, dalam hal berbuat baik. Kadang kita juga orang-orang Kristen ya. Kalau teman kita jatuh ya, tersandung, kita menjadi orang yang paling pertama mengomonginya, membicarakan. Saudara, kita kalah loh dengan orang-orang di jalanan. Kalau di jalanan, saudara Tuhan, kalau temannya punya masalah, contohnya dia tersandung kasus, mereka rame-rame untuk membelanya. Itu nggak peduli salah atau enggak. Sudah kesentuhan kebaikan kita itu harus diketahui oleh semua. Sampai orang tersebut diundang ke di Kick Andy, artinya bahwa tim daripada Kick Andy sudah mengetahui apa yang dilakukannya, sehingga dia harus diundang. Itulah saudara sampai. Maka saya katakan, kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, ciri-ciri ketiga kita, itu masih banyak lagi. Tapi 3 yang saya sampaikan di sini, itu kebaikan kita hendaklah diketahui oleh semua. Apalagi di masa-masa pandemik ini, saudara kasih Tuhan. Terkadang Tuhan banyak izinkan datang kepada kita orang-orang yang kita mau bantu. Jangan bilang, ini, jangan kok, Tuhan, kok orang ini datang mulu Tuhan. Jangan langsung gampang usir, Tuhan. Kalau ada orang yang minta tolong tiap hari, tolong dulu, aku nggak ada uang, gitu.
Jangan langsung ada orang ini. Dia kan bisa kerja, dia kan bisa masih punya ini. Jangan dulu, saudara. Urusan kalau dia datang untuk pertama itu mungkin dia datang minta tolong kepadamu nggak sebegitu dan kau bisa membantunya dan kau bisa menolongnya. Kenapa tidak kita tolong, saudara? Karena nanti kalau kau menolong dia, kau memberikan apa yang dibutuhkan, dia akan ceritakan ke orang-orang bahwa engkau itu orang yang baik.